Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta terus bergulir. 4 pelaku penculikan sudah ditangkap dan meminta maaf kepada keluarga korban. Namun kasus ini masih menyisakan banyak misteri. Apa dugaan oknum yang disebut dalam proses eksekusi korban? Kuasa hukum keempat pelaku, Ardianus Agal, menyatakan kliennya hanya diperintah menjemput paksa korban di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mereka mengaku terpaksa karena tekanan ekonomi dan diiming-imingi puluhan juta rupiah. Setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini, mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Eksekusi dalam hal ini, dari data penemuan kami di lapangan, ada dugaan oknum. Ardianus menyebut ada peran oknum berinisial F yang memberikan perintah penjemputan. Namun siapa sebenarnya oknum itu masih gelap. Pengacara bahkan mengajukan perlindungan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami memohon maaf terhadap keluarga korban bahwa adik-adik kami juga menerima pekerjaan ini karena diiming-iming sesuatu, karena ada tekanan ekonomi juga. Kalau mereka tahu bahwa pekerjaan ini sampai terjadi mengakibatkan kematian, saya yakin sebagai orang yang beragama dan kami juga sebagai orang Katolik, pasti kami menolak pekerjaan seperti ini. Sebelumnya korban Ilham dipaksa masuk ke mobil di parkiran Pasar Swalayan di Pasar Rebo dan akhirnya ditemukan tewas di Bekasi dengan kondisi terikat dan mulut tersumbat lakban. Hasil otopsi menyebut korban dipukul benda tumpul dan diduga kehabisan oksigen. Hingga kini 8 orang termasuk aktor intelektual sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Namun, siapa yang sebenarnya mengeksekusi dan peran oknum yang disebut masih menjadi misteri. Teman-temannya juga kasih penilaian, suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Polda Metro Jaya masih mendalami motif dan jaringan di balik kasus ini. Sementara keluarga korban terus menuntut keadilan. Meski polisi sudah menangkap 8 orang terkait pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta, namun motif di balik aksi sadis ini masih misteri. 4 orang berperan sebagai penculik dan 4 lainnya diduga sebagai aktor intelektual. Namun kriminolog menilai dalang utama atau mastermind sebenarnya belum terungkap dan masih dalam pengejaran. Menurut Hanifah Hasna, banyaknya pelaku menandakan kasus ini sudah dirancang dan bukan persoalan sederhana atau pribadi. Polanya lebih menunjukkan kejahatan terorganisir dengan peran eksekutor, perantara, hingga mastermind. Untuk organized crime itu ada 3 level. Yang pertama adalah mastermind, yaitu otaknya. Yang kedua middleman. Middleman itu adalah perantara. Yang terakhir adalah hitman atau dia yang melakukan eksekusi. Nah, dari 4 pertama itu adalah orang yang menjemput atau melakukan penculikan. 4 yang lain melakukan eksekusi. Berarti dari ke-8 orang ini termasuk dalam eksekutor gitu ya. Walaupun disampaikan oleh pihak kepolisian ini adalah otaknya. Nah, kenapa tidak segera teridentifikasi? Karena biasanya orang-orang yang berada di bawah atau hitman ini dia tidak mengetahui siapa level paling atas atau yang memberikan perintah. Bahkan mereka biasanya juga tidak mengetahui sebetulnya ada permasalahan apa. Karena mereka hanya melakukan perintah untuk mendapatkan imbalan tertentu. Jadi kalau dinyatakan 4 yang kedua yang ditangkap ini adalah otak pembunuhan, mungkin otak pembunuhan yang dimaksud adalah orang-orang yang merencanakan, memberikan fasilitas, terus merancang skenario untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sementara si mastermind-nya tetap masih dalam pengejaran. Kami soroti topik ini, pemirsa, dan perkembangannya akan disampaikan oleh rekan Vera Baswan. Silakan.
Baik, terima kasih Anggi dan juga pemirsa. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu KCP sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta memasuki babak baru, pemirsa. Polisi kini berhasil menangkap 4 aktor utama yang diduga sebagai otak di balik peristiwa ini. Dengan demikian, total sudah 8 orang tersangka yang diringkus oleh aparat Polda Metro Jaya. Namun ada pula sosok bos yang saat ini masih berstatus buron. Lalu siapa saja para tersangka ini? Kita ke grafis berikutnya. 8 orang yang berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Raya, Muhammad Ilham Pradipta berusia 37 tahun. 8 inisial tersangka dirilis polisi ke publik. 4 tersangka yang baru saja ditangkap itu adalah C, DH, YJ, dan AA. Nah, mereka ini ditangkap dalam operasi lanjutan di tempat yang berbeda-beda. DH, YJ, dan AA itu ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Sementara tersangka C ini ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sementara itu pemirsa, sebelumnya 4 pelaku yang lebih dahulu ditangkap oleh polisi yakni AT alias Andre, kemudian RS alias Ronald, kemudian RAH alias Arifin, dan EW alias Eras. Ditangkap pada Kamis 21 Agustus di 2 lokasi juga yang berbeda, yaitu tersangka ATRS dan RAH itu ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sementara EW itu dibekuk di salah satu bandara di Nusa Tenggara Timur saat baru tiba untuk melarikan diri. Nah, terduga penculik ini sehari-hari bekerja sebagai debt collector di Jakarta. Lantas sebetulnya apa peran tersangka penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN ini? Kita ke grafis berikutnya. Menurut keterangan polisi, 8 tersangka ini terbagi menjadi 2 kelompok, pemirsa, yakni 4 orang sebagai eksekutor dan 4 lainnya sebagai aktor intelektual. Tersangka AT, RS, RAH, dan juga EW ini bertindak sebagai penculik. Saat interogasi awal, keempat tersangka juga sudah mengakui terkait dengan pengambilan ataupun juga penculikan korban dari sebuah supermarket di kawasan Pasar Rebo. Sementara C, YJ, dan juga AA ini sebagai aktor intelektual kasus penculikan dan juga pembunuhan kacap Bank BUMN Ilham. Nah, penyidik saat ini masih mendalami secara intensif peran dari masing-masing tersangka. Selain itu, polisi juga masih menelusuri sosok bos yang sempat disebut oleh para pelaku. Nah, lalu siapa sosok bos yang dimaksud oleh para pelaku ini? Kita ke grafis berikutnya. Sosok bos yang dimaksud berdasarkan pengakuan pelaku bahwa mendapat perintah dari seseorang di Surabaya, Jawa Timur. Dan mereka diminta untuk menempati sebuah rumah di Jalan Johar Baru 3 nomor 42 Jakarta Pusat. Nah, identitas sosok bos ini masih didalami oleh pihak penyidik yang jelas sosok bos ini masih berstatus buron. Nah, diduga sosok bos ini merupakan seorang wanita. Nah, nama wanita diduga otak pelaku penculikan pembunuhan beredar di media sosial, diduga berinisial D, ada juga menyebut F. Nah, tapi sebaiknya kita tunggu saja informasi yang akurat dari pihak kepolisian, biarkan penyidik bekerja untuk mendalami dan mengejar sosok bos ini. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apa sih sebetulnya motif dari sosok bos ini memerintahkan untuk melakukan penculikan hingga pembunuhan kepada Ilham? Kita ke grafis berikutnya. Nah, pemirsa, hingga kini motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN ini masih belum diungkap secara resmi. Polisi masih mendalami apakah kasus ini berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan, seperti dugaan adanya fraud internal dan juga adanya penagihan kredit, ataukah ini sebetulnya berkaitan masalah pribadi ataupun motif lainnya yang lebih kompleks. Nah, informasi terkini yang beredar bahwa otak alias dalang di balik kejahatan keji ini adalah seorang wanita yang diduga orang dalam, ex bawahan yang terlibat fraud berupa kredit fiktif senilai 13 miliar rupiah. Nah, meski kabar tersebut ini masih menunggu tentunya konfirmasi resmi dari Polda Metro Jaya, dugaan ini telah mencuri perhatian publik dan banyak beredar di media sosial. Kita tentunya tidak perlu berspekulasi, pemirsa, biar penyidik mendalaminya dan kita tunggu rilis resmi dari pihak kepolisian. Kita tunggu saja perkembangan kasusnya. Dan demikianlah at large untuk kali ini, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali diantaranya dengan informasi aparat gabungan TNI Polri bersama Satgas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.